Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang ibu di rumah tangga di sebuah desa di Riau. Ia ingin mengurus administrasi kependudukan untuk anaknya yang akan masuk sekolah. Ia sudah datang ke kantor desa 3 kali. Setiap kali petugas bilang, "Maaf bu, sistemnya error," atau "Maaf bu, datanya belum masuk," atau "Wah bu, dari pusatnya seperti itu." Ibu itu pulang dengan tangan hampa, sementara anaknya hampir nggak bisa daftar sekolah. Cerita ini bukan fiksi, ini adalah realita yang ditemukan dalam sebuah penelitian akademik di Kabupaten Kampar, Riau. Salah satu dari 3 paper yang akan saya presentasikan hari ini. Lalu, sebenarnya apa sih yang salah dengan e-government di Indonesia itu? Teknologi yang buruk, proses yang kacau, atau manusianya aja yang nggak siap? Saya, Noval Aditya Putra, akan mengupas tuntas jawabannya dalam presentasi ini. Oke, kita akan masuk pada judul ialah efektivitas implementasi government di Indonesia. Dengan saya sendiri, Noval Aditya Putra, dengan NIM 2303-045018, Prodi Sistem Teknologi Informasi kelas 6A. Oke, ini ialah rangkuman dari hasil tugas saya. Ya, di sini ada 3 paper. Yang pertama itu paper pertama, kita bahas daerah di satu daerah di Indonesia, tepatnya di Ibu Kota Jawa Barat, Kabupaten Indramayu. Presentasi ini berdasarkan 3 paper jurnal terindeks Scopus dari 5 tahun terakhir. Itu pada tahun 2024 tentang gap analisis di Kabupaten Kampar Riau tahun 2023 dan paper 3 tentang trust dalam adopsi e-filing tahun 2024. Mari kita mulai. Ya, kritik dimensi people. Ya, di sini kita punya masalah, yaitu kesiapan sumber daya manusia yang nggak merata. Pusat melawan daerah, senior lawan junior. Dari paper 1 yang melakukan penelitian di Kabupaten Indramayu, kita itu gunain kerangka People Process Technology atau PPT. Ditemukan bahwa aspek people atau sumber daya manusia dinyatakan siap dengan nilai 71,6%. Namun sayangnya, aspek proses dan teknologi justru ditolak secara statistik. Artinya, walau SDM-nya mau dan siap, proses bisnis dan infrastruktur itu sendiri belum mendukung. Lalu di paper 2 yang melakukan gap analisis di Kabupaten Kampar Riau, ditemukan 22 poin kesenjangan, antara lain desain ideal dan realita di lapangan. Gap terbesar berada pada dimensi informasi, staffing, dan skill. Ini buktiin bahwa rencana induk di government sering banget nggak sesuai dengan kondisi di daerah-daerah. Lalu di paper ketiga tentang adopsi layanan e-filing. Ya, di sini e-filing. Ditemukan bahwa faktor trust atau kepercayaan itu sendiri dan perceived usefulness atau persepsi kegunaan berpengaruh signifikan. Jadi menariknya tuh, perceived ease of use atau persepsi kemudahan justru nggak berpengaruh. Yang artinya masyarakat Indonesia itu mau pakai government asal bermanfaat dan mereka percaya bahwa sistem itu aman, meskipun pasti bakalan agak ribet ya. Jadi kesimpulannya, efektivitas e-government Indonesia saat ini masih belum optimal. Lanjut, kita akan kritik dimensi people. Masalah pertama, kesiapan SDM tuh nggak rata ya antara pusat dan daerah, juga antara generasi senior lawan junior. Paper 2 juga nunjukin adanya gap besar di dimensi staffing dan skill. Kedua, kepercayaan masyarakat terhadap government rendah karena maraknya kasus kebocoran data. Jadi kritik saya nih, program literasi digital yang dilakukan pemerintah masih bersifat seremonial. Latihan hanya sebatas formalitas saja.
Jadi nggak nyentuh aspek pembangunan kepercayaan dan perubahan budaya kerja dari ASN yang enggan beradaptasi dengan digitalisasi. Jadi orangnya siap secara hitungan, tapi mental dan kepercayaan belum. Lanjut, di sini ada kritik dimensi proses. Ini adalah dimensi yang paling parah. Ya, masalah yang ada di sini ya, proses bisnis pemerintahan daerah itu masih belum siap digitalisasi. Lalu ada terjadinya sindrom satu dinas satu aplikasi. Lalu ada data diinput berulang kali ke berbagai platform berbeda. Jadi kritik saya nih di sini, digitalisasi justru ciptakan birokrasi digital baru yang lebih nggak efisien daripada sistem manual karena nggak ada standarisasi proses dari itu sendiri. Lanjut ada kritik dimensi teknologi. Oke, di paper 1 tadi juga kita nolak aspek teknologi penyebabnya infrastruktur itu nggak merata. Kantor pusat mungkin cepat internetnya, tapi untuk unit kerja seperti di kecamatan atau desa, kabupaten tuh masih tergolong lemot ya. Tambah lagi sistem keamanan cyber tuh masih rapuh. Jadi kita sering dengar berita bocoran data dan peretasan situs pemerintah dari para hacker-hacker usil lah. Jadi kritik saya di sini, sistem atau instansi nggak bisa saling tukar data ya. Jadi rendahnya trust atau kepercayaan publik akibat insiden peretasan jadi penghalang adopsi layanan. Jadi penghalang utama sih. Selanjutnya adalah tantangan implementasi government Indonesia. Jadi tantangan pertama itu kesenjangan infrastruktur ya, bagi yang digital. Wilayah 3T tadi tuh sangat minim akses. Terus yang kedua ada resistensi budaya kerja ASN. Jadi banyak pegawai senior yang merasa nyaman dengan cara manual dan menganggap digitalisasi sebagai ancaman atau beban tambahan. Yang ketiga, rendahnya kepercayaan publik. Insiden kebocoran data lagi yang sering terjadi membuat masyarakat enggan menggunakan layanan digital. Yang keempat ada fragmentasi regulasi. Di sini belum ada standar interoperabilitas nasional yang mengikat sehingga setiap daerah dan instansi buat sistem sendiri-sendiri. Lalu yang kelima ada kesenjangan implementasi antara desain dan realita. Perencanaan top down tak sesuai sama yang di lapangan. Next. Selanjutnya ada rekomendasi solusi di sini. Jadi solusi yang pertama itu ialah standarisasi arsitektur SPBE ya. Dihentikan praktik satu dinas satu aplikasi, bangun portal terpadu yang wajib digunakan semua instansi. Yang kedua ada program literasi digital berbasis trust, ya, sertifikasi keamanan ISO 27001. Lalu adanya audit rutin ya, minimal sebulan, 2 atau 3 bulan sekali lah dilaksanakan. Lalu yang ketiga ada revitalisasi infrastruktur hybrid. Jadi gunakan teknologi offline first untuk daerah 3T tadi, di mana data diproses secara lokal dulu baru dikirim saat koneksi tersedia. Lalu yang keempat itu simplifikasi proses bisnis dengan BPR sebelum digitalisasi. Lakukan bisnis proses re-engineering, potong proses yang berbelit lalu baru kemudian digitalisasi. Lalu kita ada yang kelima, ini penguatan political will, insentif dan sanksi untuk kepala daerah.
yang berhasil menerapkan e-government efektif. Beri sanksi bagi yang mengabaikan standarisasi dan jamin kontinuitas kebijakan saat pergantian pemimpinan. Udah menutup dari sini. Efektivitas e-government Indonesia itu masih butuh perbaikan simultan di 3 dimensi tadi ya, yang kita bisa sebut PPT, People Process Technology. Sebagai penutup, membutuhkan perbaikan. Demikian ya, nggak cukup hanya fokus pada teknologi ya, proses dan manusianya juga harus ikut dibenahi. Jadi ini adalah daftar pustaka dari ketiga paper saya. Nanti saya akan mencantumkan link-link dari ketiga paper ini. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.